Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya? Yang pasti sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Maaf ceritanya jeda terlalu lama ya, karena saya terlalu sibuk. Dan sekarang akan saya lanjutkan lagi. Di cerita sebelumnya, Alicia dikerjain oleh Diana waktu syuting, dan kemudian Dilan marah-marah. Dia sendiri tidak tahu kenapa marah-marah, yang sebenarnya dia sendiri itu menyukai Alicia, tapi dia tidak menyadarinya. Oke, saya langsung lanjut saja ceritanya. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti cerita ini. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung dan menemukan channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen. Selamat mendengarkan. Mata Dilan menatap Alicia. Wajah ini telah muncul di benaknya berkali-kali akhir-akhir ini, dan dia sendiri juga tidak tahu apa sebabnya. Yang dia tahu adalah begitu dia tahu bahwa Hansel telah jatuh cinta pada Alicia dan ingin mengejarnya, dia tidak bisa mengendalikan amarah yang muncul di hatinya. Dan biasanya dia selalu bisa menyimpan emosinya itu dengan baik di hatinya. Dilan, suara Alicia itu membuatnya tersadar kembali dari emosinya yang kacau. Dan setelah dia tersadar kembali, tiba-tiba dia melepaskan tangan Alicia. Lalu dia melihat bahwa tangan Alicia telah memerah dan bahkan cenderung berwarna ungu karena genggamannya barusan. Kulitnya apakah terlalu lembut? Dilan merasa sedikit bersalah, tetapi dia tetap berbicara dengan wajahnya yang dingin. Aku belum memikirkan balas budi yang kau katakan waktu itu. Tetapi sebelum aku memberitahukan mengenai hal itu, kau tidak diizinkan untuk berhubungan dengan pria lain. Alis Alicia semakin berkerut kencang. Apa yang kau bicarakan? Sejak kapan aku berhubungan dengan pria lain? Dan juga, mengapa kau masih membahas masalah balas budi itu lagi? Aku sudah bilang, itu hanya bercanda. Namun Dilan sama sekali tidak mendengarkannya. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Kecepatan berjalannya terlalu cepat sehingga menimbulkan angin yang membuat rambut Alicia berterbangan. Orang ini sudah gila. Alicia memaki Dilan sambil menggosok pergelangan tangannya yang kesakitan. Sifatnya yang jelek itu membuat Alicia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Syuting akan segera dimulai. Pada awalnya syuting berjalan dengan sangat lancar, tetapi kemudian sutradara tiba-tiba ingin menambahkan satu plot lagi. Setelah sang putri jatuh cinta dengan kopi dari cafe Skywalk, lalu dia memberikan secangkir kopi itu kepada pangeran yang tampak tidak terlalu peduli padanya. Sang pangeran lalu memiliki kesan yang baik kepada sang putri karena secangkir kopi itu. Dan keduanya hidup bahagia bersama, ujar sutradara itu dengan penuh semangat. Tambahkan adegan ini agar cerita iklannya lebih lengkap dan sempurna. Alicia tersenyum dengan kaku dan berkata, jatuh cinta kepada sang putri karena secangkir kopi. Apakah itu terlalu tidak masuk akal? Lalu sutradara itu menggelengkan kepalanya dan membantah, dongeng itu memang tidak masuk akal. Jika memang masuk akal, maka dongeng tentang pangeran yang mencari Cinderella dengan sepasang sepatu kristal itu tidak akan ada. Ada begitu banyak orang yang memiliki ukuran yang cocok dengan sepatu itu. Tetapi mengapa malah hanya mencari Cinderella saja yang cocok dengan sepatu itu? Apa yang terjadi?
Alicia tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya memang begitu, sehingga dia juga tidak bisa membantahnya lagi. Asisten muda yang berada di sebelahnya lalu menyeletuk. Tetapi perubahan yang mendadak begini, mau cari di mana aktor pangerannya? Sutradara itu langsung tersedak. Ya benar, Alicia sangat cantik. Dia tampak seperti putri dongeng di dunia nyata. Tetapi jika pangerannya tidak sesempurna yang seharusnya, bukankah adegannya tidak akan terlihat sempurna lagi? Dan pada saat ini, biar aku saja. Terdengar suara dari belakang. Lalu Alicia menoleh dengan terkejut. Dia melihat Hansel yang mengenakan pakaian kasual hitam berjalan mendekatinya. Hansel berdiri sekitar 1 meter dari Alicia dan berkata kepada sang sutradara, "Lagi pula, aku juga tidak ada kerjaan. Biarkan aku saja yang memerankannya. Sutradara, bagaimana menurutmu? Apakah aku cocok?" Hansel yang berperawakan tinggi dan maskulin dengan sepasang alisnya yang tebal, matanya yang hitam membuat rahang wajahnya tampak lebih tegas. Selain itu dia juga memiliki keturunan asing sehingga ekspresi mata dan alisnya tampak lebih jelas. Dan kulitnya yang berwarna gandum dengan otot-ototnya yang kuat tetapi tidak tampak terlalu berlebihan adalah poin plusnya. Ini adalah pria dengan penampilan paling sempurna. Mata sang sutradara langsung berbinar-binar. Pria yang tampan berpasangan dengan wanita yang cantik. Dia yakin iklan yang dia syuting ini pasti akan langsung populer. Sang sutradara mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Bagus sekali. Jika Anda bersedia untuk melakukan pemotretan. Tetapi Anda harus mencari pakaiannya dulu. Pakaian yang Anda kenakan terlalu kasual. Sebaiknya kau mengenakan setelan jas." Hansel berasal dari keluarga militer, jadi dia jarang mengenakan setelan jas kecuali pada acara yang sangat formal. Dan dia tertegun sejenak ketika sutradara itu mengatakannya. Lalu dia menatap Dylan yang berdiri tidak jauh dari sana. Dan tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan berkata dengan gembira, aku ada ide. Dylan, tolong pinjamkan aku setelan jasmu sebentar." Dylan mengenyitkan keningnya dengan dingin. Saat Hansel melihat wajah Dylan, tiba-tiba dia teringat dengan kebiasaan Dylan yang begitu mencintai kebersihan. Jadi dia mengibaskan tangannya dan berkata, "Lupakanlah, aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan 1 set setelan jas aku ke sini." Hansel baru akan mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan telepon ketika tiba-tiba tangannya ditahan oleh tangan Dylan yang besar. "Tidak perlu, biarkan aku saja," ujar Dylan dengan ringan. Hansel lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kau memang sangat baik. Dengan kau bersedia meminjamkan jasmu untukku, akan menghemat banyak waktu." "Siapa yang bilang aku akan meminjamkannya kepadamu?" tanya Dylan sambil melirik Hansel. Hansel bertanya-tanya dalam hatinya dengan bingung. Lalu Dylan berkata dengan tanpa mengubah raut wajahnya, "Karena kau tidak punya pakaian, maka biarkan aku saja yang melakukan pemotretannya. Lagi pula, itu kan iklan untuk produk aku sendiri." Hansel langsung tercengang. Setelah dia memastikan bahwa dia tidak salah dengar, kemudian dia meraih Dylan dan berkata, "Bukankah kau tidak suka menunjukkan wajahmu ke dunia luar? Ini adalah pemotretan iklan dan akan disiarkan ke seluruh dunia." Dylan lalu menatapnya datar dan bertanya, Jadi, mengapa ini sama sekali tidak seperti gaya Dylan?" Sutradara juga tidak mempercayainya dan mengonfirmasikan berkali-kali, "Tuan Muda Torres,
Apakah Anda benar-benar ingin memerankan tokoh pangeran dalam syuting itu secara langsung? Alis Dylan berkerut dengan tidak sabar. Mengapa kalian berdua menanyakan ini terus-menerus? Cepat bersiaplah untuk syuting. Aku tidak punya banyak waktu. Iya, jawab sang sutradara dengan tangan gemetar karena merasa gembira. Lalu dia memberitahu Alicia dan Dylan mengenai plot cerita itu agar mereka bisa mengambil posisi. Sebenarnya tidak banyak juga yang bisa dijelaskan karena plotnya sangat sederhana. Pancaran cahaya dari jalan yang Alicia lalui secara tak sadar seperti bersandar pada Dylan. Orang ini ada apa sebenarnya? Tetapi Alicia tidak akan merasa baper lagi karena itu dia mengira Dylan yang begitu mencintai kebersihan memilih memerankan tokoh sang pangeran itu daripada dia harus meminjamkan bajunya kepada orang lain. Dia benar-benar pria yang sangat sulit dipahami dengan begitu banyak kebiasaan-kebiasaan dan sifatnya yang aneh. Siapapun yang menikah dengannya di kemudian hari pasti sedang terkena karma huruf. Dylan yang mendengarkan dengan seksama ucapan sang sutradara tiba-tiba menyadari bahwa Alicia sedang menatapnya. Dan entah mengapa tiba-tiba dia merasa tangan yang dia letakkan dengan sembarangan di kedua sisi badannya seperti tidak diletakkan pada tempat yang seharusnya. Wanita ini mengapa menatapnya seperti itu di depan semua orang? Sebenarnya apa yang sedang dia lihat? Dylan tahu bahwa di balik kata canda yang Alicia ucapkan itu sebenarnya di dalam hatinya dia menginginkannya. Dengan ditatap seperti itu saja, telinga Dylan langsung memanas. Akhirnya Dylan yang sudah tidak tahan menoleh dan menatap Alicia sambil berpura-pura marah. Lihat apa? Alicia meliriknya dengan muak. Lihat kan sifatnya ini sangat aneh dan sulit dihadapi. Dia bahkan tidak mengizinkan orang lain melihatnya. Rasa muak di mata Alicia tertangkap oleh mata Dylan. Tadinya dia mengira bahwa Alicia menatapnya dengan penuh kerinduan, tidak berharap itu menjadi tatapan muak. Amarahnya langsung memenuhi dada Dylan, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya saat ini, sehingga dia hanya bisa menggetakkan giginya dengan keras. Sang sutradara sudah cukup menjelaskan, lalu dia membiarkan kedua orang itu untuk mencoba melakukan syuting itu sekali. Dan akibatnya begitu mereka berdua melakukan percobaan syuting itu, hasilnya sangat sempurna. Mereka berdua tampak serasi sekali, ujar asisten muda itu sambil menghela nafas. Tetapi baru saja dia menyelesaikan ucapannya, dia merasakan seseorang menatapnya dengan kesal. Dia mengikuti tatapan itu dan melihat Hansel sedang membuang muka. Asisten itu lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mengapa dia seperti merasa baru saja menerima tatapan kematian? Apakah perasaannya saja? Bagaimana mungkin Hansel bisa menatapnya dengan tatapan kematian? Saat asisten muda itu sedang bingung, Alicia sudah mulai syuting lagi. Dengan secangkir kopi di tangannya, dia menghampiri Dylan dengan tanpa dingin. Dylan yang memang selalu memiliki ekspresi sedingin gunung es sehingga tidak perlu lagi berakting. Dia hanya perlu menunjukkan ekspresi aslinya saja. Yang dikhawatirkan sutradara adalah pada akhir adegan Dylan harus memandang Alicia dengan kagum dan bahkan dia harus menatap Alicia dengan penuh kasih sayang. Ini terlalu sulit bagi Dylan. Namun sutradara sama sekali tidak menyangka saat kamera diarahkan, apresiasi dan kasih sayang di mata Dylan tampak nyata. Seolah-olah dia sedang sangat mengagumi Alicia dan begitu mencintainya. Cut! Seru sutradara berjalan keluar dari belakang monitor dengan ekspresi puas dan sambil bertepuk tangan berkata, kemampuan bakat akting Nona Sasa ini di depan kamera telah begitu mengejutkanku. Tetapi aku sama sekali tak menyangka, ternyata kemampuan akting Tuan Muda Torres
bahkan lebih menakjubkan. Kalian berdua sangat berbakat. Sayang sekali jika kalian tidak menjadi artis film." Dylan tidak tahan harus berkata apa. Keterampilan akting apa? Bukankah barusan dia hanya membiarkannya menyesap kopi dan melihat Alicia saja? Itu bahkan tidak ada plot percakapan sama sekali. Akting macam apa itu? Tetapi karena sutradara sudah memuji seperti itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya bertanya, "Jadi, syutingnya sudah selesai?" Sutradara itu mengangguk-angguk dan berkata, "Syutingnya sudah selesai. Sudah selesai. Kalian sangat hebat. Hanya dengan 1 kali pemotretan saja, sudah langsung lulus." Dylan mengenyitkan keningnya karena merasa tidak puas. Dalam drama percintaan itu, bukankah protagonis pria dan wanita harus berciuman atau semacamnya setelah mereka bersama? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menyentuh tangan Alicia? Benar-benar sutradara yang tidak berguna. Tetapi Dylan tidak mungkin mengucapkan kata-kata ini, dan dengan wajah gelap dia berkata, "Karena syuting sudah selesai, jadi berkemaslah untuk pulang dan mempersiapkan diri untuk syuting besok." Lalu si sutradara berkata dengan ragu-ragu, "Pemotretan besok memerlukan lokasi di gedung kantor. Tetapi sekarang orang yang bertugas mencari tempat itu belum menemukan tempat yang cocok. Jadi besok kemungkinan syutingnya akan ditunda dulu." Dylan tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti ini. Setelah itu dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Lalu berjalan menghampiri Hansel dan berkata, "Syuting sudah selesai, ayo pergi. Jarang-jarang aku punya waktu senggang. Jadi hari ini kita akan makan bersama Robert dan yang lainnya." "Tidak." Hansel mendorong mundur dan berkata, "Kau bisa membuat janji dengan mereka, tetapi aku ingin mengajak Nona Alicia untuk makan malam." Saat ucapan itu selesai diucapkan, wajah Dylan langsung mengeruh, dan pada saat yang sama dia merasa kesesakan di hatinya, sama seperti ketika dia mendengar bahwa Hansel jatuh cinta kepada Alicia pada pandangan pertama. Apalagi emosi dalam hatinya ini sulit dikendalikan. Jadi dia menarik nafas-nafas dalam-dalam untuk menekan emosinya dan berkata, "Sebaiknya kau batalkan saja. Aku memahaminya dengan baik. Dia tidak akan semudah itu pergi makan malam denganmu." Hansel mengangkat bahunya dan berkata, "Bagaimana? Kau tahu jika belum dicoba?" Hansel sangat ingin mencoba menanyakannya seolah-olah dia telah menunggu momen ini sejak lama. Ya, dia memang sudah menunggu lama. Dylan melipat tangannya di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, cobalah. Aku yakin kau tidak akan berhasil." Dia percaya bahwa dia cukup memahami Alicia. Alicia tampak patuh dan nurut di depan David, tetapi dia sebenarnya adalah rubah yang pandai menggigit. Gadis yang begitu pintar bagaikan rubah, bagaimana mungkin mau pergi makan malam dengan pria yang baru pertama kali dia temui? Dylan sangat yakin dengan dugaannya, dan dia juga sangat yakin dengan sifat Alicia. Tepat pada saat ini Alicia keluar dari dalam setelah selesai berganti pakaian. Dia telah membersihkan riasan wajahnya dan hanya mengenakan t-shirt putih sederhana dan jeans berwarna terang. Jeans dengan warna terang memang akan terkesan gemuk, tetapi ketika dikenakan oleh Alicia, jeans tersebut malah membalut kakinya dengan sangat sempurna dan tampak panjang dan lurus. Sungguh menakjubkan bagaimana ada orang yang memiliki bentuk kaki yang begitu sempurna di dunia ini. Melihatnya keluar, Hansel lalu melangkahkan kakinya dan berjalan mendekatinya. "Nona Alicia." Alicia memiliki kesan yang baik tentang Hansel, jadi dia tersenyum dan mengangguk kepadanya. "Tuan Hansel, terima kasih untuk tempatnya." Hansel menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak apa-apa. Dylan dan aku sudah bersahabat sejak kecil. Jadi ini hanya masalah kecil saja. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah kau ada kesibukan lainnya setelah ini. Aku mendengar dari asistenmu bahwa syuting hari ini telah selesai. Iya, syutingnya memang sudah selesai. Tidak ada kesibukan apa-apa lagi. Aku akan pulang untuk beristirahat. Lalu Hansel melirik Alloji di pergelangan tangannya dan berkata, karena kau sudah tak ada kesibukan lagi, dan kebetulan ini sudah jam makan siang, bagaimana jika aku mengajakmu untuk pergi makan siang? Apakah kau bersedia? Dylan yang berdiri tidak jauh dari sana menajamkan telinganya dengan wajah datar.